Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52, sedangkan bacaan Injilnya diambil dari Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Judul permenungan kita hari ini adalah keselamatan sebagai sebuah pilihan. Dalam bacaan pertama, kita bisa membaca dan melihat tadi bagaimana sebuah sikap iri hati bisa menimbulkan konspirasi. Iri hati orang-orang Yahudi terhadap Paulus dan pewartaannya justru membuat orang-orang Yahudi berkonspirasi, terutama mereka mengajak perempuan-perempuan terkemuka di daerah itu yang takut akan Allah, juga para pembesar-pembesar keagamaan di sana, untuk membuat sebuah konspirasi bagaimana caranya mengusir, bahkan menganiaya serta membunuh Paulus. Di sini nampak bahwa keselamatan itu adalah sebuah pilihan hati. Orang-orang Yahudi tidak mau terbuka dan mereka menolak pewartaan Paulus, sehingga mereka akhirnya menjadi tidak terima dengan apa yang diwartakan oleh Paulus. Berbeda dengan itu, pilihan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah itu justru mereka terbuka. Mereka menerima pewartaan Paulus serta menjadi percaya. Artinya apa? Bahwa keselamatan sebagai sebuah pilihan hati juga membutuhkan keterbukaan diri serta keterbukaan hati. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi percaya adalah tahap awal dari sebuah proses iman. Dan tema besar dari Injil Yohanes secara umum adalah supaya kamu percaya. Antara iman dan percaya tidaklah sama, tetapi dua-duanya terkadang disamakan begitu saja. Percaya adalah tahap awal menuju iman. Ibarat kisah percintaan, maka percaya membutuhkan bukti. Kita bisa membayangkan bagaimana seseorang dapat percaya bahwa pacarnya mencintainya kalau selama pacaran saja ia sebagai seorang gadis misalnya sering disakiti, dihina, tidak dihargai, bahkan kena pukul, kena tampar. Demikian juga ketika seseorang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana ia akan percaya kalau pasangannya masih mencintainya? Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kata percaya itu masih merupakan tahap awal menuju kepada iman. Karena iman tidak membutuhkan bukti, atau dalam bahasa Yesus sendiri dikatakan percaya walau tidak melihat. Kita tentu tahu bagaimana kisah Thomas yang menuntut bukti supaya ia dapat percaya. Kalau tidak kucucuk tanganku ke dalam bekas luka Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Lalu Yesus pada akhirnya menjumpai mereka dan Yesus mengatakan khusus kepada Thomas, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Menurut kita mengapa ia berbahagia? Karena menjadi beriman ternyata membutuhkan proses dari percaya menuju kepada iman. Karena itulah maka gereja kita mengatakan bahwa iman adalah rahmat dari Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Yesus belum tentu sungguh beriman kepadanya. Karena seperti sabda Tuhan, kalaulah engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat memindahkan gunung ke dalam laut, atau menyuruh pohon ara beserta akar-akarnya untuk pindah dan tertanam ke dasar lautan. Atau kalau pada masa sekarang ini, kalau kita adalah orang yang beriman, memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka orang yang demikian bisa saja menyuruh si corona untuk hilang dari muka bumi. Saudara-saudari yang terkasih, maka dalam hal ini jugalah maka dibutuhkan apa yang kita sebut gereja. Dibutuhkan persekutuan dan kebersamaan, baik dalam doa maupun kegiatan-kegiatan menggereja, agar imanku yang kecil ditambah iman Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berdoa bersama dapat saling mendukung dan melengkapi, sehingga menjadi sebesar biji sesawi dan punya daya serta kuasa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali sekarang ke kisah Injil hari ini. Filipus meminta kepada Yesus agar Yesus menunjukkan Bapa kepada mereka.
Filipus ternyata membutuhkan itu sebagai bukti agar ia percaya. Lalu Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan seterusnya Yesus mengatakan, "Biarlah pekerjaanku menjadi bukti bagimu." Saudara-saudari, kita pun terkadang seperti Filipus dalam proses menuju iman. Kita pun masih perlu bukti. Salib Kristus kita rasa kurang untuk jadi bukti. Kita butuh yang real, terlebih saat-saat corona seperti ini. Kalau gereja sungguh mengasihi, maka di mana gereja saat-saat corona seperti ini? Lalu kalau gereja hadir membantu, misalnya dengan beras 10 kilo, kita pun mengatakan cuma berasnya, cuma 10 kilonya, atau kita justru iri hati dengan orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Kok dia yang dapat, kok bukan aku, kan dia begini, kan dia begitu, dan seterusnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, tanda atau bukti tak akan pernah cukup tanpa keterbukaan diri, tanpa keterbukaan hati. Tanpa keterbukaan itu, kita hanya akan menjadi orang Yahudi yang karena iri hati justru menghasilkan konspirasi. Kalau itu yang terjadi, maka jangankan beriman, menjadi percaya saja pun ternyata kita masih gagal. Semoga tidak ya, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati kita.